kenapa saya bilang semuanya sulit, memang bisnis itu sulit. Jadi kalau barang siapa menganggap bisnis itu gampang, ya dia berhalusinasi. Karena bisnis itu, wes kalau wong Jawa bilang angel pol gitu loh. Iya. Halo sahabat Bara, welcome to Next Level Podcast bersama Bara Coaching, perusahaan coaching nomor 1 di Indonesia. Saya Indah Purwanto bersama Han Tiger Budiono, seorang eksekutif coach yang udah 20 tahun nih bantu banyak CEO dan business owner di Indonesia. Kita sapa dulu. Halo Coach Han, salam Next Level. Halo Kak Indah, halo sahabat Bara, salam Next Level. Salam Next Level. Nah, di podcast ini kita pengen ngasih insight nih buat sahabat Bara, buat jadi next level businessman. Nah, salah satunya dengan bangun bisnis autopilot nih, Coach. Waduh, ini topiknya. Oke, autopilot. Ya, yuk. Nah, Kejutan nih topiknya. Iya kan? Bilang dulu soalnya tadi kan. Iya dong. Nah, bisa dikasih gambaran dulu nggak, Coach? Bisnis autopilot ini kayak apa? Autopilot ya. Jadi autopilot ini topik yang menarik karena mesti hati-hati ngomongnya. Karena kadang-kadang ini jadi overpromise. Oke. Jadi orang tuh kadang-kadang bilangnya, oh saya pengen punya bisnis yang bisa jalan, saya jalan-jalan, saya nggak ngapa-ngapain, bisnisnya datengin duit buat saya gitu. Nah, kadang-kadang autopilot itu ke sana gitu loh. Nah, coba deh kita bahas. Saya nggak tahu nih pertanyaannya Kak Indah apa. Iya sih. Jadi bisnis autopilot ini sebenarnya yang sesuai dengan kebutuhan bisnis itu seperti apa sih? Well, first of all saya punya mentor dari Australia yang sekarang tinggal di Amerika, namanya Brad Sugars, dan dia bilang definition of a business is a commercial profitable enterprise that works without you. Ya, jadi itu yang saya diajarin kurang lebih 20 tahun yang lalu. Saya cerna betul dan ya memang itulah tujuannya, ya membangun sebuah commercial profitable enterprise, perusahaan atau badan usaha yang komersil dan profitable that works without you, yang bisa bekerja tanpa Anda. Sebuah bisnis yang tidak bisa bekerja tanpa Anda itu namanya job, kalau mentor saya bilang. Oke. Ya, cuman memang kalau penghasilannya gede atau profitnya gede ya high paying job. Ya job yang bayarannya gede, tapi tetap aja job karena you nggak bisa seenaknya meninggalkan pekerjaan ini. Nah, jadi bisnis memang selayaknya tidak tergantung kepada owner atau yang mendirikannya. Tapi apakah autopilot itu mungkin atau tidak? Nah, coba kita gali dulu deh Kak, supaya nggak salah paham ya sahabat Bara yang tune in di podcast kita ini. Coba kita lihat autopilot itu apa dan mungkin atau enggak. Nah, nanti sahabat Bara sendiri yang menilai deh, kira-kira untuk Anda itu pas apa enggak konsep autopilot itu. Oke. Nah, autopilot ini kan lebih ke sebuah sistem yang kayaknya kompleks, terus habis itu kayaknya butuh dana besar nih buat menerapkan bisnis autopilot gitu. Nah, mitos atau fakta nih, kalau bisnis autopilot hanya bisa diterapkan di perusahaan gede? Nah, itu Kak Indah juga, kalau mitos atau fakta, tunggu dulu, ini tergantung nih, wetonnya Jumat apa nih? Bisa aja. Ya, jadi, tapi Kak Indah juga menyatakan sendiri bahwa katanya membangun bisnis autopilot itu sulit, kompleks, dan mahal. Ya. Mahal itu dari segi biaya, waktu, tenaga, bukan cuma biaya saja. Benar nggak kalau itu? Benar, betul. Jadi membangun bisnis autopilot itu sulit, lama, kompleks, mahal. Nah, jadi ini yang kadang-kadang menjadi salah pahamnya banyak entrepreneur, terutama yang masih awal, itu pikir, oh bisa ditinggal 1-2 hari berarti bisa autopilot dong, gitu ya. Udah buka cabang 1, sukses, 2, sukses, 3, sukses, oh berarti bisa autopilot dong. Nah, ada yang bisa, ada yang akhirnya memang belum cukup kuat fondasinya. Karena memang benar, jadi membangun bisnis yang autopilot butuh proses dan butuh pengorbanan. Lalu statement keduanya Kak Indah, bisnis autopilot hanya bisa dimiliki oleh perusahaan yang besar. Benar nggak? Loh, untuk menjawab benar apa enggaknya saya tanya balik. Ya kalau belum gede ngapain autopilot? Kalau memang penghasilannya masih kecil-kecilan, ngapain mikir autopilot kan? Jadi punya perusahaan yang otomatis tapi kecil gitu. Ya kayak punya keran yang netes kecil tapi kita punya ada sumber air. Sebelum jadi waduk, sebelum jadi bendungan, kenapa kita mikir autopilot? Pikir dulu dong bagaimana keran yang kecil tadi bisa jadi selang yang gede, bisa jadi kolam yang lebih gede, dan pada ujungnya ya
mudah-mudahan jadi sungai atau bahkan waduk atau bendungan kan begitu. Nah, benar atau tidak autopilot itu hanya dimiliki oleh perusahaan tertentu? Yes, karena butuh sistem yang benar, butuh SDM yang kompeten dan loyal. Oke. Cari kompeten aja susah, cari loyal aja susah. Ini maunya kompeten dan loyal. Ya, dan punya fundamental bisnis yang bisa mencukupi dirinya. Artinya bisnis modelnya secara sederhananya duitnya nggak akan putus karena memang produk, jasa dan apa yang ditawarkan perusahaan itu masih diminati oleh masyarakat. Jadi bisnis modelnya masih sustainable. Dengan 3 syarat ini baru kita bisa ngomong autopilot. Kalau yang 3 ini enggak, mungkin dibenerin dulu deh salah satunya. Ya, yang ininya, yang mananya dulu gitu. Oke, nah kayaknya semua bisnismen itu pengen timnya mandiri ya Coach ya. Yes. Nah, jadi leadernya itu biar bisa fokus di hal-hal yang sifatnya strategi besar. Bener nggak Coach? Katanya begitu, tapi kadang nggak juga sih. Waduh. Nah, berarti ngewujudin itu nggak mudah kan? Of course. Nah, sebenarnya yang bikin susah itu merubah sistemnya, merubah timnya, atau justru merubah mindset leadernya nih? Oke, satu-satu ya. Ini pertanyaannya susah-susah nih kan Indah ya. Pertanyaannya pendek, jawabannya bisa panjang. Panjang. Jadi supaya autopilot, timnya kan mesti mandiri kan gitu ya. Tadi tesisnya. Berarti ownernya mesti kasih kebebasan supaya timnya bisa berkreasi. Ya. Nah, ini susahnya di mana gitu? Ya, kita jawab dulu gini. Supaya owner bisa memberi kebebasan kepada tim dengan tenang, itu butuh owner yang satu, tidak control freak, tidak gila kendali. Ya, tapi bukan berarti loose. Bukan berarti nggak peduli. Jadi dia mesti peduli kepada hasil, tapi prosesnya agak nge-flow gitu. Jadi anggaplah dari titik A ke titik B, yang control freak, yang gila kendali itu kayak bangun rel kereta api ya. Pokoknya dari A ke B, jalurnya kayak gini nih. Nah, sedangkan owner atau leader yang bisa membuat timnya mandiri itu mesti berpikir, ini titik A, titik B, tapi kendaraannya itu kapal di laut, jadi atau mobil deh ya. Jadi boleh belok di mana, yang penting titik A-nya jelas, titik B-nya jelas. Itu syarat pertama. Ya, jadi perlu kedewasaan seorang owner untuk dan leader untuk sampai ke titik itu. Yang kedua, butuh instruksi yang jelas. Ya, petanya yang jelas. Ya, kalau saya bilang sama Kak Indah, Kak, kita ketemu di studio ya. Studionya di mana kan mesti jelas. Ya. Studio di Surabaya ini kan banyak, Kak. Jadi kalau saya bilang studio A, ternyata kakak nyampainya ke studio yang lain, kan udah benar nyampe di studio. Iya. Tapi studio yang mana? Nah, tujuannya mesti jelas, jamnya mesti jelas, targetnya, berarti kalau dalam bahasa bisnis, targetnya mesti jelas. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ya memang timnya mesti kompeten, mesti ngerti gitu loh. Kalau saya bilang, Kak tolong dong jadi host misalnya untuk podcast saya. Ya saya mesti yakin bahwa Kak Indah memang bisa nge-host kan gitu. Kalau nggak bisa kan berarti bukan delegasi namanya. Nah, oke. Dengan syarat ini dipenuhi, maka biasanya kita bisa memiliki tim yang lebih bebas berekspresi, tidak takut salah, tapi sampai kepada tujuan yang kita mau. Oke, nah kira-kira ada nggak bisnis yang gagal karena foundernya terlalu dominan? Yang berhasil sih banyak. Kalau sebelum kita jawab ada yang gagal apa enggak, banyak bisnis yang justru berhasil karena foundernya dominan. Oh. Iya, kalau kita sebut misalnya saya suka banget Apple gitu ya, foundernya dominan sampai akhir hayatnya. Oke. Itu kan kemudian apalagi Jack Ma misalnya ya, meskipun ada kontroversi di belakangan, tapi kan sangat dominan. Ya Tesla dan banyak perusahaan lain yang memang sangat bisa gede karena foundernya dominan. Nah, kalau pertanyaannya kakak sekarang adalah apakah bisnis bisa gagal karena foundernya dominan? Ya tentu saja bisa juga. Gitu loh. Bisa juga kalau founder itu dominan hanya sekedar pengen mengendalikan. Bukan dominan karena ingin menjaga arah perusahaan. Jadi kita bahas dulu nih Kak. Kenapa seorang leader atau founder ya itu dominan? Dominannya di mana? Dominan itu hanya akan kena kalau dia menjaga prinsip. Jadi sebetulnya dia ada di sana untuk kalau istilah saya adalah sebagai the guardian of principles atau the guardian of cultures. Jadi dia memang dominan sekali untuk campur tangan supaya prinsip perusahaan nih
visi perusahaan, budaya perusahaan itu tidak goyang. Oke. Ya, tapi kalau dia dominannya sekedar ego, nanti kalau saya nggak tampil, anak buah saya lebih terkenal dari saya bagaimana? Nanti kalau saya nggak awasi, anak buah saya mencuri bagaimana? Nanti kalau saya nggak ikut-ikutan, yang dikenal sebagai inovatornya orang lain bukan saya bagaimana? Kalau dominannya karena motivasinya adalah ego atau fear seperti ini, ada kemungkinan sih untuk membuat bisnis itu justru terjatuh atau terkeleset karena dominasi ownernya. Nah, jadi kalau kalian sebagai founder, sahabat Bara, itu pastikan dulu gitu loh, mau dominannya di mana? Dominan di hal-hal yang prinsip. Value apa yang kalian berikan kepada pelanggan? Value apa yang kalian akan jaga untuk tim? Guiding principles atau guiding culture seperti apa yang harus ada di bisnis Anda. Nah, ini mesti dominan. Nah, masalah personanya itu memang kan ada orang yang extrovert yang suka tampil, ada orang yang introvert yang mengendalikan dari belakang itu. Itu bebas-bebas aja, tapi tujuannya jelas. Oke. Oke, menarik banget nih. Berarti, tadi udah dijelasin nih gambaran umum bisnis autopilot itu sebenarnya yang kayak apa secara idealnya. Nah, next segmen kita akan bahas tantangannya, masa yang ideal-ideal terus ya kan. Nah, jadi, kita akan kembali setelah segmen berikut. Halo sahabat Bara, welcome back. Sekarang kita akan membahas tantangan dalam membangun sistem yang mandiri nih atau sistem autopilot itu tadi. Nah, berarti tadi bisnis autopilot itu kan sebenarnya sangat memungkinkan ya Coach ya. Tapi pasti banyak tantangannya nih ya. Nah, kira-kira tantangannya apa aja Coach? Ya, jadi membangun bisnis autopilot itu dimulai kan begini. Commercial profitable enterprise that works without you, katanya begitu kan. Kata-kata pertamanya kan komersial. Kata-kata terakhirnya without you. Oke. Ya kan berarti dibangun nomor satu dari mana ya? Dari komersial dong. Oke. Bagaimana membangun bisnis yang komersial? Lalu yang profitable. Lalu yang works, yang bisa bekerja. Baru yang without you. Jadi ada 4 step. Oke. Ya kan? Komersial artinya apa? Bisnis yang kalau diterjemahkan secara harafiah berarti bisnis yang dikelola berdasarkan kaidah-kaidah komersial. Kaidah-kaidah manajerial, kaidah-kaidah bisnis yang benar. Ya, baik itu dari segi penjualan, dari segi pemasaran, dari segi pengelolaan SDM, dari segi operasional dan finansial. Gitu kan? Jadi mesti commerce dulu. Misalnya pengelolaan SDM-nya kompeten benar secara komersial. Asas-asas komersial kan ada. Mungkin terlalu panjang kalau saya jabarkan di sini, tapi kan misalnya teman-teman yang sekolah S1 manajemen kan pasti diajarin dong kaidah-kaidah bisnis yang komersial seperti apa. Nah, berarti kan sahabat Bara bisa pelajari dulu. Nomor 1 itu dulu. Jadi bisnisnya komersial dulu. Nah, setelah komersial, ada orang bilang, Coach, yang penting kan cuan. Loh, kalau mau langsung cuan, mengabaikan prinsip komersial, berarti kan langsung lompat ke step kedua. Ini hampir pasti nggak bisa autopilot, karena yang nomor 1 aja nggak dikerjakan dengan betul. Tapi kalau pertanyaannya sah tidak, saya maunya cuan, nggak usah sistem-sisteman, boleh. Tapi nggak usah mikir autopilot kalau begitu. Mikirlah untuk memiliki high paying job yang kita bilang tadi. Karena kalau memang mau autopilot, langkah pertama adalah komersial. Tapi komersial mesti profitable, mesti bisa cuan, mesti bisa untung. Nah, memperhatikan PMV ya, PMF maksudnya, product market fit. Ya, jadi bagaimana produk kita dan market itu fit. Bagaimana supply dan demand. Kemudian menyentuh urat nadi pasar sehingga kita bisa tahu yang kita butuhkan, yang kita inginkan itu sama nggak dengan yang dia butuhkan. Kan itu dulu. Terus bagaimana melakukan kegiatan sales, marketing, dan networking yang repetitif dan konsisten sehingga mendapatkan hasil yang makin lama makin gede. Komersial step 1, tadi step kedua profit. Baru kita bikin sistem that works yang bisa bekerja. Artinya konsep kita ini mesti bisa jalan dengan baik meskipun di perusahaan yang baru buka, ini cabang yang baru buka atau di cabang induk. Cabang induknya katakanlah di kota A, perusahaan yang cabangnya ada di B dan C, konsisten, bisa bekerja, that works. Berarti kan butuh sistem.
SDM-nya kan kadang ada yang misalnya tipenya kayak gimana, di kantor yang lain tipenya kayak gimana. Tujuan atau profitability-nya bisa bekerja, bisnisnya bekerja berarti works. Oke. Ya, jadi saya balik lagi, commercial, profitable, Profitable that system. works Siap. dengan sistem dan manusia ya. Ya. Sistem dan manusia, baru kita bicara without me. Oke. Gitu kan? Baru kita bicara autopilot. Kalau sudah commerce, sudah profit, sudah works, ya tinggal satu step lagi jadi without me, jadi autopilot. Oh. Tapi kalau masih commerce aja belum, Mm-mm. gimana mau ngomongin autopilot? Nah, ya, jadi sederhana sebetulnya sahabat Bara, cuman memang tadi Kak Indah juga sampaikan perlu proses, perlu pengorbanan, perlu konsistensi, dan perlu biaya. Biaya dalam arti uang, lalu mungkin uji coba ya, gagal-gagal kadang-kadang, kemudian tenaga, kesabaran, dan seterusnya. Oke. Boleh share dulu nggak Coach? Kira-kira Coach Han itu waktu mendampingi klien yang goalnya itu mau autopilot gitu. Merasa wah ini kliennya bakal berhasil sih. Terus ada lagi satu momen di mana wah susah ini. Ini pernah nggak? Yang menarik, sebelum saya jawab ke sana Kak, Mm-mm. yang menarik ternyata setelah saya jelaskan konsep ini, klien saya nggak jadi mau autopilot. Nah kenapa tuh? Karena autopilot itu nggak menarik banget bagi mereka lagi. Karena saya nggak tahu apakah karena penjelasan saya ini, atau karena memang mereka berpikirnya jadi lebih punya pikiran yang berbeda ya. Tapi banyakan klien saya itu sekarang pengennya adalah grow. Jadi, agak ini yang kita belum bahas ya. Jadi manusia itu kan punya fungsi. Kalau udah autopilot, kan nganggur nih kita. Oh iya. Lalu saya tanya, kamu nganggur mau ngapain? Gitu kan. Banyak orang bilang, pengen liburan di pantai, pengen sewa jet pribadi, dan seterusnya lah yang mewah-mewah itu. Dan kenyataannya setelah orang sampai di sana, biasanya mungkin 3-4 bulan, 6 bulan, bosan lagi dan dia pengen balik lagi untuk bekerja lagi. Iya kan? Kecuali memang orang yang tujuan hidupnya memang foya-foya, ya memang akan betah seperti itu. Nanti kalau memang dia pekerja, founder, pembangun bisnis, biasanya panggilan hidupnya adalah mewujudkan idenya untuk menjadi value bagi masyarakat. Dan sebagai imbalannya dia dapat profit. Oke. Pas nganggur dia fungsi hidupnya ini nggak jalan. Nggak dapat channelnya, bosen akhirnya. Nah akhirnya dia kembali lagi, yang saya mau bukan autopilot sih Coach, yang saya mau adalah bisnis yang jalan, tanpa saya jalan, tapi saya pengen terlibat, cuman kalau saya pengen tinggal juga dia tetap jalan. Tapi saya masih punya ruangan untuk berinovasi. Di mana perlu saya pengen check out atau pengen liburan sebentar, saya bisa check out tapi bisa check in lagi. Atau saya bisa mendirikan yang serupa atau diferensiasi dari bisnis tersebut, tapi intinya belum pengen sepenuhnya pensiun lah atau nganggur seperti yang dibayangkan semula. Ya ini menariknya setelah jalan saya punya klien banyakan kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Kak Indah tadi. Kalau seseorang minta, Coach saya pengen di coaching supaya autopilot gitu ya. Ya saya langsung tanya dong kondisi Anda saat ini gimana? Produknya udah stabil belum? Gampang dulu nih. Usahanya apa? Katakanlah jualan mie ayam. Mie ayamnya udah stabil belum? Katakanlah kursus bahasa Inggris. Delivery tentang kelas Anda, service Anda kepada students udah stabil belum? Kualitas antar pengajar udah sama atau belum? Kalau bisnis Anda kontraktor misalnya, kualitas antar project tingkat komplainnya sudah di bawah 0,1 atau belum? Misalnya seperti itu. Kalau yang ini belum, saya akan ngomong kepada beliau dengan hormat, jangan ngomong autopilot dulu. Itu yang komersial itu tadi ya? Iya, betul. Kalau yang komersial aja belum, yuk kita ngomong komersial. Gitu kan? Sehingga saya nggak mau overpromise. Bisa nggak Coach? Ya saya bilang jangan ngomong dulu. Bisa nggak bisa, saya belum bisa ngomong. Karena memang belum waktunya diomongin. Yuk kita bahas yang ini dulu. Kalau dia bilang, udah Coach. Yang ini udah beres. Kualitas udah standar. SOP udah jalan. Saya bilang, udah sustain belum? Oke. Pertanyaan kedua saya. Artinya kalau kita diemin dengan bisnis model yang sama, dengan cara cari duit yang sama, 2 tahun yang akan datang masih tetap menghasilkan nggak kira-kira?
Ya lagi-lagi ini kan rancangan dan hanya Tuhan yang tahu sih Iya. hasilnya. Tapi kan paling nggak saya tanya dong, kalau seandainya bisnis modelnya we keep it like this, 2 tahun yang akan datang masih cuan nggak? Masih jalan nggak? 5 tahun yang akan datang masih jalan nggak? Iya. Nah, kalau dia bilang masih, kita naiklah tahap berikutnya. Kalau belum ya saya bilang tunggu, berarti what is your plan B and plan C? Oh belum coach, kayaknya bisa ada perubahan nih, kayaknya tren masyarakat kemauannya berbeda. Kita omongin itu dulu. PMF-nya dulu, product market fit-nya dulu, mungkin bisa berbeda nantinya. Nah, setelah kita yakin akan hal itu, baru kita bicara tentang that works, tentang sistemasi, biasanya bersamaan sih. Jadi sustainability business model itu bersamaan dengan sistem dan kualitas leaders. Oke. If everything yang kita omongin ini udah set up, saya tanya lagi kepada, oke Pak, sekarang udah, atau Ibu kadang-kadang ya, klien saya banyakkan pria sih, tapi kadang-kadang ada wanita juga. Oke, Pak atau Ibu, sudah kayaknya udah mulai 80% siap nih. Heeh. Yuk kita ngomongin autopilot sekarang. Biasanya mereka bilang, nggak jadi deh coach, lagi asik. Oh. Nah, jadi Jadi apakah autopilot itu adalah sesuatu yang akhirnya menjadi tujuan akhir? Kadang-kadang ini kayak fata morgana gitu loh. Jadi kita pas belum ngeliat, kita pengen ke sana. Setelah nyampe kayaknya nggak gitu-gitu amat deh gitu loh. Oke. In fact mereka itu sebetulnya yang diinginkan. Kalau saya simpulkan, yang diinginkan itu adalah bisnis yang profesional sebetulnya. Bukan autopilotnya. Autopilotnya itu efek samping dari bisnis yang profesional. Di mana tadinya adalah bisnis yang konvensional. Kalau konvensional kan sangat tergantung kepada 1-2 figur. Gitu kan ya. Foundernya pilek dikit atau sakit dikit, nggak kerja 2-3 hari, goncang. Itu rupanya nggak nyaman, nggak sustain soalnya. Tapi setelah bisnisnya profesional, Ya. dia bilang, gini oke deh ya. Jadi saya bisa mau ikut-ikut, enggak. Nah, jadi ternyata yang diinginkan banyak klien saya, mungkin kalau sahabat baru yang lain pendapatnya berbeda. Banyak klien saya itu menginginkan ternyata bisnisnya dibuat profesional. Autopilotnya itu bonus. Ya boleh diambil, boleh enggak, tapi harus profesional. Oke, keren banget sih. Nah, berarti, dari kan tadi ada 4 nih tahapannya. Kayaknya yang di 3 pertama itu kayaknya yang paling susah sih, Coach. Kayaknya ya. Nah, Semuanya susah sih bagi. semuanya susah. Nah, yang di 3 pertama itu kan biasanya, sangat sensitif dengan industri tertentu. Nah, kira-kira ada nggak industri tertentu yang lebih sulit atau lebih gampang buat nerapin sistem ini? Enggak juga sih Kak. Jadi saya kan selama 20 tahun ini kan dapat kepercayaan ya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah dari banyak perusahaan nih. Ada retail, ada manufacturing, ada jasa, ada macam-macam deh. Ada yang baru mulai, ada sudah 30 tahun. Ada di banyakan sih karena saya base-nya di Surabaya, memang saat ini banyak di Surabaya, tapi juga dari luar pulau, dari Sumatera, dari Sulawesi. Berbagai macam industri, tipe owner, culture, budaya. Kayaknya ya sama-sama aja. Artinya gini, nggak ada yang, oh kalau bidangnya ini lebih gampang nih. Nggak juga. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau sih. Ya, jadi berapa kali orang pasti bilang, coach bisnis saya ini beda. Misalnya dia punya apa deh, usaha apa. Ini kawan-kawan ya, sahabat bara yang nonton ini. Usahanya apa pasti pernah ngomong sama temannya nih. Bisnis gue beda bro, nggak sama. Misalnya dia punya bisnis kursus, nggak sama kayak minimarket. Kalau dia punya bisnis minimarket, dia bilang, bisnis minimarket tuh ribet loh, nggak sama kayak kursus. ya memang nggak sama sih. Jadi rata-rata orang bilang itu bisnis saya beda. Rumput tetangga lebih hijau, lebih gampang. Enggak juga, karena masing-masing orang juga menghijaukan rumput tetangga. Gitu kan? Oke. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaannya Kak Indah, apakah ada bisnis yang lebih mudah untuk disistemasi dan diprofesionalkan? Kalau berdasarkan bidangnya enggak. Oke. Ya, sama aja. Tapi memang beda-beda gitu loh. Ya, langkahnya beda-beda. Sama-sama sulit. Oke. Ya. By the way, kenapa saya bilang semuanya sulit? Memang bisnis itu sulit. Jadi kalau barang siapa menganggap bisnis itu gampang, ya dia berhalusinasi. Karena bisnis itu, kalau wong Jawa bilang angel pol gitu loh. Iya. Memang yang sulit, memang sulit. Iya. Karena apa? Karena memang elemen yang harus dijaga seimbang itu banyak. Sulit tapi logis. Sederhana artinya. Logis dan sederhana, cuman tetap harus dikerjakan. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi ini semua tergantung lebih kepada
dari owner atau founder itu benar-benar komit apa enggak untuk membangun bisnisnya menjadi bisnis yang profesional. Itu dulu. Karena komitmen ini mahal. Kenapa begitu? Karena membangun sesuatu, apalagi bisnis yang profesional, itu nggak akan selesai 1-2 tahun. Iya. Nah, kalau 6 bulan dia bosen atau jenuh, kan nggak jadi. Bener juga sih. Iya kan? Mhm. Nah, kalau 1 tahun, 2 tahun membangun masih belum dapat, misalnya lagi bangun tim, belum dapat orang yang tepat, masih keluar masuk. Lalu ia menyimpulkan, berarti nggak ada nih orang yang tepat. Saya balik aja saya jalanin sendiri. Kan akhirnya jadi layu sebelum berkembang maksimal kan. Nah, jadi konsistensi di sini sangat dibutuhkan supaya kalau kita mau lari jangka panjang itu kita punya stamina yang cukup. Oke, susah juga ya. Ini kalau nggak pakai pendampingan coaching rawan salah langkah sih. Sebenarnya. Dengan adanya orang yang mendampingi kan coach kan salah satunya. Oh. Ya, tapi saya selalu bekerja sama dengan profesional yang di dalam. Jadi kalaupun Anda punya coach yang terbaik sekalipun, tapi secara internal tidak ada komitmen yang cukup atau kompetensi yang cukup, ya memang perlu dibangun juga sih dari dalam. Oke, itu sih yang perlu kita bahas nanti di segmen terakhir. Obat penawar alias strateginya seperti apa. Oke. Terus tonton kita akan kembali setelah segmen berikut. Halo sahabat Bara, welcome back. Sekarang kita akan bahas strategi nih buat ngebangun bisnis yang profesional deh kalau kayak gitu. Nah tadi udah dijelasin indikator mulainya dari mana aja, tantangannya gimana. Sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak contoh bisnis yang udah sempet berhasil di tahap autopilot nih coach, tapi gagal sustain jangka panjang? Nah ini kemungkinan penyebabnya apa? Oh ya, kalau ada selalu ada. Ya kalau secara global ya, yang ini saya menyebut nama perusahaan karena udah jadi studi kasus global juga, ya misalnya Nokia. Oke. Ya Nokia kan bukan cuma autopilot lagi tapi market leader gitu ya. Tapi ya gagal begitu. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah itu finish? Enggak juga, karena dunia kan berubah. Iya. Ya, jadi autopilot atau finish saat ini itu bisa jadi entry level atau mungkin perlu dikembangkan lagi di kemudian hari. Jadi kita tetap harus waspada sih, Kak. Tetap harus waspada, makanya paling sedikit setahun sekali. Kalau saya sarankan sih setiap semester, tapi paling sedikit setahun sekali harus ada sebutnya raker lah atau annual meeting, di mana kita sebetulnya menggali yang sudah jalan itu apa, lalu kita melihat yang ke depannya itu trennya seperti apa, lalu kita melakukan SWOT analysis. Ya, SWOT kita apa, strength kita apa, weakness kita apa, lalu opportunity dan threat yang ada itu apa. Karena tiap tahun bisa berbeda. Di zaman sekarang kayaknya butuh 6 bulan sekali deh untuk melakukan SWOT analisisnya. Kalau lebih sering ya lebih bagus. Ya, maksudnya lebih sering itu bukan ini, bisa tiap 3 bulan sekali, tapi paling nggak 6 bulan sekali. Nah, seminim-minimnya 1 tahun sekali melakukan helikopter view yang dari atas, sebetulnya kita tuh ada di titik mana dan lanskap persaingan pada umumnya tuh ada di mana. Itu applicable juga buat small business juga atau cuma bigger company aja? Especially for small business kan, semakin kecil bisnis kita itu kan sebetulnya barrier to entry semakin kecil. Oke. Kata lainnya, semakin bisnis kita kecil, semakin gampang pesaing buka kan untuk menjadi pesaing kita. Ya, jadi tapi kalau makin gede, pesaing mau buka juga mesti punya modal yang sama, gitu kan. Nah, jadi bisnis yang udah gede punya tantangannya masing-masing, punya liganya sendiri. Tapi bisnis yang kecil juga punya liganya sendiri. Nah, helikopter view-nya itu kan dilihat di liganya kita. Seperti apa sih visibility atau kemampuan kita bertahan di market pada saat ini. I think regardless dari size bisnis kita apa, bisnis adalah sebuah olahraga intelektual. Adalah intellectual sport atau olahraga. Namanya olahraga kan berarti kita mesti moving terus dan melibatkan intelektual. Nah, kalau kita menjalankan ini dengan baik, bisnis kita bisa sustain, meskipun belum naik pun ada di level yang sama, tapi sustainable, nah syukur-syukur bisa next level atau naik kelas. Nah, itu sih. Kapan waktu yang tepat buat business owner
buat mulai mempersiapkan transisi itu, menjadi lebih profesional lagi gitu? Waktu yang paling tepat ya kemarin, Kak, udah lewat sih. Udah lewat, makanya. Itu terbaik udah lewat. The second best time ya sekarang gitu. Oke. Kalau the best-nya udah lewat. Ya, kapan waktu yang paling tepat untuk bertobat misalnya gitu, ya tuh kemarin harusnya udah tobat kan. Tapi kalau kemarin belum, ya hari inilah kita bertobat kan begitu. Kapan waktu yang paling baik untuk hidup sehat? Ya kemarin harusnya udah mulai. Kalau kemarin belum mulai, ya the second best time is now. Nah, jadi saya pikir ya siapapun kalau memang ingin mengharapkan hasil yang maksimal, ya mulailah seawal mungkin. Benar. Ya, nggak usah nunggu gede dulu baru profesional. Oh. Tapi juga jangan semata-mata ingin profesional lalu melupakan fundamental bisnis, misalnya pemasukan mesti lebih gede dari pengeluaran. Ini kan standar banget gitu loh. Sesibuk-sibuknya kita bikin sistemasi, kan ini standar banget. Cash flow mesti lancar, penagihan mesti bagus. Itu kan nggak usah nunggu punya sistem juga harus sudah jalan. Nah, ini kita jalankan bersamaan fundamentalnya dan kemudian pembangunannya, maka bisa menjadikan bisnis kita lebih cepat untuk tadi profesional atau syukur-syukur autopilot. Benar. Nah, ini kan berarti harus punya modal mindset nih, leadernya atau business owner-nya nih. Kira-kira mindset apa yang bisa membawa bisnisnya itu bisa berjalan tanpa dirinya, nggak harus autopilot juga sih. Maksudnya ya profesional itu tadi. Mindset yang nomor 1 adalah excellence. Oke. Excellence itu punya 2 makna. 1 keunggulan, 2 continuous improvement. Constant and continuous improvement. Jadi excellence itu adalah unggul. Kita menciptakan sesuatu bukan yang standar saja. Kalau good bisa, kenapa mesti better kan begitu? Jangan. Ya kalau memang bisa better, kenapa hanya good? Kalau bisa best, kenapa hanya better? Tapi mulai dari titik poin kita yang ada, itu excellence. Ya. Paradigma yang kedua adalah excellence itu hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Dan besok mesti lebih baik dari hari ini. Kalau orang bilang di Jepang katanya ini namanya kaizen, constant and never ending improvement. Nah, jadi bukan perfection. Mentalitas perfection ini seringkali justru malah menghambat. Perfection, pokoknya saya mau sempurna, enggak. Kita maunya excellence. Excellence itu apa? Kalau bisa bagus, kenapa sedang-sedang? Kalau bisa better, kenapa bagus? Kalau hari ini bisa lebih baik dari kemarin, ya kita lakukan lebih baik dari kemarin. Nggak mesti sempurna, tapi cukup hari ini lebih baik dari kemarin, dan kita niatkan, kita ikhtiarkan, besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu mindset yang dasar yang pertama kali harus dimiliki. Mindset kedua ya kita sebutnya sebagai ownership. Apapun yang terjadi, susahnya kayak gimana, mudahnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana, saya memiliki tantangan ini. Tanggung jawab saya ini. Jadi kita nggak ngelempar tanggung jawab kepada, ini gara-gara SDM-nya jelek, ini gara-gara pemerintah nggak punya kebijakan yang tepat, ini gara-gara pesaing itu misalnya curang atau bermain dengan tidak fair. Ya itu bisa terjadi kan. Tapi ketika orang punya ownership, whatever it is, ya saya bertanggung jawab untuk menavigasi bisnis saya, tim saya, supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan eksternal tersebut. Nah, dengan excellence dan ownership ini mudah untuk masuk ke teknis. Baik. Teknisnya apa? Ya misalnya PDCA-nya jalan, action plan-nya kita benahi, kemudian USP-nya kita bentuk, baru bisa masuk ke sana nantinya. Wah, ini penting banget sih. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau membangun bisnis yang autopilot atau profesional yang sustainable itu bukan sekedar soal melepas kendali nih sahabat Bara, tetapi juga membangun sistem, budaya, tim yang bisa berjalan dengan atau tanpa foundernya. Kunci utamanya tetap kepemimpinan yang visioner, betul nggak, Coach? Luar biasa. Jadi Iya. kepemimpinan visioner bisa menembus batas itu. Iya. Terus delegasinya efektif, kemudian sistem yang fleksibel ya, namun tetap terstruktur tentunya. Nah, oke, kalau misal ada komentar lain atau pendapat lain bisa disampaikan di kolom komen atau misalnya request topik juga bisa. Tapi jangan lupa like, subscribe channel kita dan share video ini buat yang butuh informasinya dan butuh refleksi tentunya.
Saya Indah Purwanto. Dan saya Han Budiono. Salam next level. Level.